Halo teman-teman sekalian, kali ini saya akan membuatkan forecast dan analisa harian untuk pair forex dan jual gold per tanggal 29 Juni 2021. Nah, untuk pair yang pertama saya mulai dari AUD di sini. Nah, kemarin saya analisa harga akan bergerak turun ke sini ke area demand dan support channel. Dan sini baru kita lihat harga mencapai area support channel dan area demand tersebut. Nah, sebentar saya geser dulu yang ini. Dan sini baru kita tarik sebuah area resistance yang baru, yang dimana sudah mengarah turun di sini. Nah, untuk AUD untuk hari ini menurut saya akan bergerak naik dulu ke sini, sebentar ke sini, ke area resistance trendline yang ini. Nah, sebentar saya hapus dulu yang ini. Nah, kemungkinan akan bergerak dulu ke sini, ke area supply yang di sini. Tetapi jika nanti harga sini langsung breakdown area support channel ini, maka harga bisa turun dulu ke sini, sebentar, turun ke sini, lalu retest, lanjut turun. Nah, tetapi menurut saya masih akan lebih dulu untuk naik dulu ke arah supply sebelum lanjut turun. Nah, untuk supply-nya di sini, sebentar. Nah, yang ini. Nah, kemungkinan akan naik dulu ke sini, lalu lanjut turun. Nah, untuk USD menurut saya karena sini trennya masih uptrend dan area support channel ini belum di breakdown, jadi sangat berkemungkinan naik dulu ke area resistance trendline. Walaupun di sini sudah membuat pola turun, yaitu ini lower high-nya dan sudah membuat lower low di sini. Jadi berkemungkinan untuk naik dulu lalu lanjut turun nantinya. Dan nanti berkemungkinan area support channel ini akan di breakdown. Jadi nanti untuk entry-nya boleh menunggu di area supply ini dan lakukan penjualan dan dengan take profit nanti di area demand ini atau di area support channel. Nah, tetapi jika nanti harga naik terus dan breakdown ini area supply dan area resistance trendline, maka harga berkemungkinan naik ke sini sebentar, naik ke sini, lalu turun untuk retest, lalu lanjut naik ke area sebentar, ke area ini, ke area resistance trendline yang sini dan juga ke area supply yang ini. Nah, time saya masih akan lebih dominan untuk naik dulu ke sini ke area supply-nya lalu dipantulkan naik ke bawah. Lalu untuk euro dolar Kanada di sini, nah di sini saya sudah menarik sebuah resistance trendline yang sudah di breakout di sini. Pas di sini di breakout, lalu di sini harga terhalang oleh resistance yang sini atau supply yang sini. Sebentar saya tarik supply-nya. Supply yang di sini. Nah, yang ini. Yang tadinya demand berubah menjadi supply karena sudah di breakdown di sini. Nah, untuk euro dolar Kanada menurut saya akan turun dulu ke sini. Sebentar. Turun dulu ke sini ke area resistance trendline yang sudah di breakout. Lalu lanjut naik ke sini ke area supply-nya. Nah, nantinya teman-teman boleh melakukan penjualan di sini. Sebentar. Di sini melakukan penjualan di area supply ini dengan target nanti di area resistance trendline yang sudah di breakout. Dan nanti di area ini, di area resistance trendline ini atau di area demand ini, sebentar saya tarik demand sini. Di area demand ini nanti teman-teman boleh melakukan pembelian. Nah, nantinya untuk euro dolar Kanada masih tergolong sideways. Bisa nanti dipantulkan setelah mencapai supply ini ke bawah dan setelah mencapai demand ini dipantulkan naik ke atas. Nah, tetapi jika nanti sini langsung breakout area supply ini, maka akan naik dulu ke sini ke area resistance-nya, lalu turun untuk retest, lalu lanjut naik. Nah, dalam saya sini untuk euro dolar Kanada akan turun dulu sebelum lanjut naik. Nantinya bisa turun ke area demand atau ke area resistance yang sudah di breakout, lalu naik ke area supply di sini. Nah, jika melakukan penjualan di sini, untuk target satunya bulan di sini dulu, dan target maksanya nanti dari demand. Nah, misalnya nanti sini harga nanti bergerak naik dulu ke sini, bergerak naik dulu, lalu teman-teman nanti boleh melakukan penjualan sini dengan ada konfirmasi dan target pertama nanti di sini. Nah, di sini. Dan target maksnya boleh di area demand atau di sini. Nah, tapi nanti jika di sini, jika harga akan tidak naik ke sini, ke area supply-nya langsung turun, maka teman-teman sebaiknya menunggu harga turun ke area demand lalu lakukan pembelian. Lalu untuk euro Jepang di sini,
harga sempat turun di sini dan sudah mendakan untuk turun di sini, harga bergerak turun dan di sini harga terpantulkan setelah mencapai area resisten trendline. Nah, di sini harga turun karena demand dan setelah mencapai demand sini harga mulai bergerak naik. Nah, kemungkinan untuk yen Jepang akan bergerak naik dulu ke sini, ke area sentral line ini, bergerak naik ke sini, lalu lanjut turun nanti ke sini karena demand-nya. Nah, untuk area Jepang di sini masih kuat untuk turun, walaupun di sini sempat naik terus setelah turun di sini, lanjut naik. Menurut saya di sini akan lebih dominan untuk turun. Nah, untuk nanti teman-teman ingin melakukan entry, sebaiknya menunggu di sini di area sentral line ini untuk melakukan penjualan, atau menunggu harga masuk lagi ke area demand. Jika turun nanti ke area demand sini, turun ke area demand dan menandakan ada konfirmasi untuk naik ke sini, turun ke area demand ini, lalu ada konfirmasi untuk naik, teman-teman belum melakukan pembelian dengan target maksnya nanti di area central line. Tetapi jika belum ada, maka jangan lakukan pembelian karena bisa saja nanti area demand ini di drop langsung sini, di breakout. Jadi jika ingin melakukan pembelian, tunggu konfirmasinya. Jika ingin melakukan penjualan nanti, sebaiknya menunggu di area resisten ini, dari area central line. Nah, untuk targetnya nanti boleh di area demand, dan untuk target pembeliannya boleh di area resisten trend line. Lalu untuk USD sini, saya menarik sebuah channel kemarin sini dan area channel ini di breakout di sini. Nah, di sini harga sedang bergerak sideways dan breakout area resistance channel, dan kemungkinan untuk USD sini akan bergerak naik. Menurut saya untuk USD akan bergerak naik dulu ke sini, ke resisten yang sini sebentar, ke resisten yang sini. Nah, akan naik dulu ke sini. Dan setelah mencapai area resisten ini nanti bisa bergerak turun lagi ke sini ke area sideways-nya. Nah, menurut saya untuk USD sangat berkemungkinan untuk naik karena seperti yang tadi area resistance channel sudah di breakout. Dan di sini juga baru kita lihat harga sempat breakout area resistance channel tetapi dipantulkan lagi ke bawah dan sini bergerak sideways lalu breakout. Nah, jika nanti sini harga bergerak naik lalu dipantulkan lagi ke bawah sini, maka teman-teman boleh melakukan pembelian nanti di sini di area ini lagi di area sideways-nya, atau setenden saja di sini di area demand. Sebentar, demand yang ini sebentar. Nah, teman-teman nanti boleh melakukan pembelian di sini. Nah, dan di sini juga berkemungkinan membuat pola inverse head and shoulder walaupun tidak terlalu valid. Yang dimana nanti sebentar saya gambarkan, saya coba gambar. Ini left shoulder-nya, dan ini untuk head-nya, dan untuk right shoulder-nya sini. Nah, tetapi tidak terlalu valid, jadi tidak usah digambarkan. Nah, sebentar, karena di sini harga yang ini tidak terlalu mencapai yang ini neckline-nya nantinya. Nah, untuk USD sini menurut saya akan bergerak naik ke sini dan turun lagi nanti setelah mencapai area resistance ini, karena area resistance ini merupakan sebuah resistance yang kuat untuk USD. Nah, tetapi jika nanti area resistance ini di breakout, maka harga berkemungkinan naik ke sini dulu, ke area supply-nya di sini sebentar, ke area supply-nya, lalu turun, lalu naik lagi, bisa ke resistance yang berwarna kuning, atau konsolidasi di area supply-nya. Nah, nantinya untuk USD masih dominan untuk naik dulu. Trennya sudah mulai membuat pola uptrend. Nantinya untuk valid uptrend, di sini harga harus membuat high yang lebih tinggi dari sini, yang lebih tinggi dari high yang ini. Nah, yang ini harus, misalnya high-nya nanti harus di sini. Nah, lalu boleh kita katakan itu uptrend. Yang dimana ini lower low-nya, ini lower high-nya, harga high-nya, dan harga high yang baru di sini. Nah, menurut saya akan seperti itu, akan naik ke sini, ke area resistance ini. Nah, tetapi jika nanti sini harga masuk lagi ke channel ini seperti yang di sini, masuk lagi, maka kemungkinan akan turun ke area demand sini, area demand yang ini, area demand yang cukup kuat untuk EURUSD. Lalu untuk GBP Jepang di sini, kemarin saya analisa, saya gambarkan seperti ini. Jika breakout area central line, maka harga akan bergerak naik ke arah supply, tetapi harga hanya bergerak naik ke resisten yang di sini dan tidak mampu breakout area resisten ini. Nah, dan sini harga bergerak turun semalam, lalu mencapai area resisten trailer lagi yang sudah di breakout. Nah, kemungkinan untuk GBP
yen Jepang akan turun dulu ke sini. Sebentar saya hapus dulu yang ini. Akan turun dulu ke sini, ke area demand-nya. Bisa bergerak turun ke sini. Nah, nantinya di sini akan membuat pola bullish divergence yang gimana nanti bisa acuan kita untuk melakukan pembelian. Nah, jika nanti turun ke area demand ini, boleh melakukan pembelian dengan target pertama nanti di sini, di area resistance yang terbentuk di sini. Nah, tetapi jika nanti sini langsung naik, maka teman-teman boleh melakukan pembelian setelah nanti harga breakout area resistance yang ini. Jika di sini nanti langsung naik, teman-teman boleh melakukan pembelian jika breakout area resistance ini. Di breakout di sini, tunggu retest, lalu lakukan pembelian dengan target di area resistance yang ini. Nah, untuk target-targetnya nanti, jika melakukan pembelian setelah breakout resistance ini, untuk target amannya nanti di sini, target aman dan target selanjutnya nanti di area resistance di area resistance yang ini. Tapi jika melakukan pembelian di area demand, maka target pertama nanti di area resistance ini, dan target amannya nanti di sini, di yang ini. Nah, tetapi jika nanti breakdown demand di sini, jika demand ini nanti di breakdown, maka harga akan turun dulu ke sini, lalu naik untuk retest, lalu lanjut turun nanti ke sini. Nah, tetapi menurut saya masih akan lebih baik untuk naik dulu, bisa nanti ke sini, ke area ini, atau juga kita tarik di sini resistance trendline yang baru. Nah, yang ini resistance trendline yang ini. Lalu untuk GBS di sini, boleh kita lihat harga sempat breakout area trendline ini, lalu terhalang di area resistance yang ini. Dan jika kita lihat di sini, harga masuk lagi ke sini walaupun sempat turun ke bawah ke sini dan breakdown ini area support trendline yang ini. Tetapi sini masuk lagi ke area resistance trendline. Nah, menurut saya untuk GBUSD jika berdasarkan area support trendline ini, maka harga akan bergerak turun. Nah, untuk turunnya nanti kemungkinan akan ke sini, ke area support trendline yang di sini, atau ke area demand ini. Nah, karena demand ini merupakan demand yang kuat untuk GBUSD, jadi berkemungkinan akan sampai ke area demand ini. Dan nantinya di area demand belum melakukan pembelian dengan target di sini, di area support trendline yang sudah di breakdown. Nah, nantinya menurut saya untuk GBUSD akan turun dulu lalu naik. Nah, untuk naiknya nanti bisa ke sini atau ke resisten yang sini. Sebentar saya tarik. Nah, resisten yang sini. Nah, dan juga di sini saya tarik lagi ke sini. Resisten trendline ini saya tarik ke sini. Nah, untuk GBUSD sepertinya akan lebih dominan untuk turun di sini, karena di sini harga sudah mengarah turun. Nah, tetapi karena sini terhalang sebuah demand walaupun tidak sempat mencapai, mungkin turun dulu ke demand, lalu naik lagi ke resisten, lalu dipantulkan lagi ke bawah, lanjut turun nantinya. Nah, nantinya untuk GBUSD, jika ingin entry sebaiknya menunggu harga turun ke demand, lalu lakukan pembelian dengan target nanti di sini, di area resisten ini. Tetapi jika breakdown demand nanti dan turun ke area support trendline ini, tetap boleh melakukan pembelian dan nantinya turun ke sini. Lalu saya akan membuat breakout ini, area demand ini, tetapi ada di sini sebuah support trendline, maka boleh melakukan pembelian dengan target nanti di area ini, di area demand yang sudah di breakdown, atau membuat target di sini di area demand yang sudah di breakdown, lalu target maxnya nanti di sini, di area resistance trendline yang sini. Saya tarik lagi ke sini. Nah, nantinya untuk setup pembeliannya seperti ini. Dan untuk setup penjualannya tunggu harga masuk ke resisten yang ini, lalu lakukan penjualan dengan target di area demand. Tetapi sini karena harga sudah mulai bergerak turun, jadi lebih baik melakukan pembelian nanti di area demand. Lalu untuk USD toggle di sini, harga sudah bergerak turun di sini walaupun sempat sideways dan mencapai supply yang ini, harga bergerak turun. Dan sini harga bergerak turun terus dan hampir breakdown ini, area support trendline ini. Dan sini juga boleh kita gambarkan sebuah supportnya. Nah, jika nanti area support trendline dan area support ini yang berwarna putih di breakdown, maka harga akan turun ke sini, lalu retest, lalu akan lanjut turun ke area demand di sini. Nah, bisa nanti ke 68-nya, atau ke area demand yang di sini yang kuat, yang itu di 71 sampai 73. Nah, jika sini nanti terjadi breakdown, maka harga bisa dipantulkan lagi ke area central line ini. Dipantulkan lagi ke sini. Sebentar, ke sini. Tetapi jika di breakout akan turun ke sini, karena demandnya itu 71 sampai 73,
dan juga ke sini ke 67 sampai untuk melakukan penjualan nanti pada CUSD tunggu area support trendline ini di breakdown dan lakukan penjualan setelah retest dengan target seperti yang tadi di area diamond 71 sampai 73 atau di area diamond 67 sampai 68. Nah, tetapi jika nanti sini harga naik setelah bisa nanti harga breakdown lalu naik terus dan breakout area resistance trendline ini di breakout di sini, breakout resistance trendline di sini, breakout di sini, maka harga kemungkinan turun setelah mencapai area supply ini atau area resistance trendline ini turun untuk retest lalu lanjut naik ke sini ke 87 atau ke resistance yang sini yaitu di 89. Nah, sebenarnya untuk CUSD masih tergolong sideways walaupun bisa digambarkan di time frame 30 menit seperti ini. Bisa nanti turun ke diamond lalu setelah mencapai diamond naik lagi ke atas. Nah, tetapi untuk tren sebenarnya masih kuat untuk turun. Secara tren besar ini di sini adalah sebuah konsolidasi. Jadi untuk melakukan entry nanti sebaiknya menunggu jika breakdown lakukan penjualan setelah retest dengan target seperti tadi. Tetapi jika breakout lakukan pembelian setelah retest juga di sini. Nah, kira-kira begitu forecast dan analisa harian untuk pair forex dan juga gold per tanggal 29 Juni 2021. Jika ada yang bingung nanti dari analisa ini, boleh tanyakan di grup. Dan untuk update-nya nanti akan saya bagikan juga di grup, supaya bisa kita diskusikan bersama. Nah, kira-kira begitu. Terima kasih.